Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat yang ke 269. Jadi ayat 269 dari surat Al-Baqarah tentang ilmu hikmah, ilmu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan para rasul, ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para sahabat-sahabat nabi, kepada keturunan-keturunan nabi, dan sampai kepada para wali-wali kekasih Allah, dan juga diberikan Allah kepada muslimin, muslimat, mukminin, mukminat semuanya. Marilah kita simak surat kedua Al-Baqarah ayat 269. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sadaqallahul azim. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran
kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Di sini hikmah keterangannya ialah kemampuan untuk memahami rahasia-rahasia syariat agama Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa bahagianya kalau kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu hikmah. Saya masih teringat pada saat saya mengajar di Al-Hikmah, yaitu di tahun 1999 sampai 2002. Jadi di sana saya alhamdulillah bersama Ustadz Soleh Drehem dan juga teman-teman semuanya, ya kita mengaji Al-Quran, kemudian kita berhalaqah, kita tazkiyatun nufus dengan Ustadz Soleh Drehem itu. Jadi saya masih teringat beliaunya waktu membina kami di Lembaga Pendidikan Al-Hikmah Surabaya. Sehingga tepat sekali di surat kedua ayat 269 ini ternyata yang namanya Al-Hikmah itu luar biasa. Ya. Bagaimana caranya agar kita bisa diberikan oleh Allah sebuah pemahaman tentang rahasia-rahasia syariat ajaran agama Islam. Nah, tentunya kita harus rajin bertafaqquh fiddin. Surat 9 ayat 122. Kita hendaknya rajin bertafaqquh fiddin, memperdalam agama itu. Jangan merasa cukup. Terus dikali terus, ditambah terus. Ya belajar, ya diajarkan, belajar, diajarkan. Kita mengambil, kita mengeluarkan, kita memasukkan ilmu, kita mengeluarkan, begitu. Jadi kalau kita ini punya ilmu, dapat ilmu, ya langsung kita amalkan, terus kita dakwahkan. Nanti Allah akan memberikan kita ilmu-ilmu yang baru. Jangan sampai ilmu itu sampai untuk dirinya sendiri. Ya itu nanti akan ditanya sama Gusti Allah nanti di akhirat. Kamu dulu tak kasih ilmu untuk apa? Kita nggak bisa jawab. Tapi kalau kita dikasih ilmu oleh Allah untuk kita amalkan untuk diri kita, untuk keluarga besar kita, dan untuk umat, maka kita akan dijempoli. Kita akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dipuji, dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau menelaah kitab suci Al-Qur'an, luar biasa. Yang bersumber induknya ada di surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Jadi seluruhnya itu bermuara ke situ. Ada 113 surat yang letaknya setelah surat Al-Fatihah, itu semuanya kembali menginduk pada suratul Fatihah. Oleh karena itu fahami suratul Fatihah itu. Ya, Ummul Quran, ibunya Al-Quran, induknya Al-Quran. Jadi kita harus tahu nama-namanya, ada berapa suratnya, 114, ada berapa ayatnya, 6.236 ayat. Ada tentang akidah, ada tentang syariah, ada tentang ibadah, ada tentang muamalah. Bagaimana kita bermuamalah dengan Allah,
bagaimana kita bermuamalah dengan sesama manusia, bagaimana bermuamalah dengan sesama makhluknya Allah. Semua dalam Islam ini diatur. Dari kita tidur sampai bangun, tidur lagi, semua diatur di dalam Islam. Betapa indahnya Islam itu. Nah, ini sebagai bukti kasih sayang Allah, Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Ya, turun yang pertama semuanya, kemudian kepada Nabi Muhammad ini berangsur-angsur. 13 tahun Rasulullah berada di Makkah, kemudian hijrah ke Madinah 10 tahun. Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul 40 tahun. 40 ditambah 13 ditambah 10, maka jumlahnya 63 tahun. Betapa singkatnya umur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita harus membaca sejarah ini sehingga kita tidak terlena. Sekarang aku sudah umur berapa? Apa yang sudah saya perbuat dengan ilmuku? Apa yang aku perbuat tentang usiaku? Apa yang aku perbuat tentang harta bendaku? Apa yang aku perbuat tentang amanah-amanahku? Lah, ini harus kita bertafakur, bermuhasabah diri. Hisablah dirimu sebelum nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa di dalam Al-Quran itu. Dan yang paling banyak ya dalam Al-Quran itu adalah kisah-kisahnya. Kisah-kisah. Dulu di Al-Hikmah kami bersama kawan-kawan belajar Qisasul Anbiya bersama Ustadz Ahmad Arkom itu guru kami. Dan alhamdulillah sekarang di Al-Falah sering bertemu dengan Ustadz Arkom waktu SMS itu, Spirit Muslim Sukses itu. Dan juga kami pernah belajar di Al-Muslim Sidoarjo. Di sana itu luar biasa motonya itu. Di mencetak generasi pemimpin khalifah fil ard yang rahmatan lil alamin. Nah, Al-Muslim di Sidoarjo. Mulai 2003 sampai 2010. Jadi di sana kami juga mengajarkan Al-Quran, kami juga dibina oleh para guru-guru itu. Makanya teringat Al-Muslim, Muslimin, ada di surat ketiga ayat 102 sampai 104. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian mulai 2010 kami berada di lembaga pendidikan Al-Falah ini. Kami lihat di visi dan misi sekolah ini ternyata luar biasa. Seluruh aktivitas berpendidikan ini, kependidikan ini berdasarkan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ini luar biasa. Makanya kami berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berterima kasih pula kepada seluruh kepemimpinan di lembaga pendidikan Al-Falah dan Masjid Al-Falah. YDSF Masjid Al-Falah ini luar biasa. Setelah sholat ada SMS Spirit Muslim Sukses, ada kajian. Sholat Jumat mendatangkan para khotib yang profesor, doktor, MPD, yang hafid Quran, yang alim-alim, luar biasa. Jamaahnya banyak, luar biasa. Maka saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan para takmir masjid yang ada di bumi ini adalah menjadi takmir yang beriman takwa. Bisa kita lihat misalnya takmir yang baik itu, khotib yang baik, muadzin yang baik, makmum yang baik, itu di surat At-Taubah ayat 18 sampai 28 dibaca.
Sedangkan yang perlu berhati-hati kadang di surat 9 ayat 17 ya, ayat 17 dan 107 sampai 129 akhir surat At-Taubah. Nah, ini ternyata orang-orang yang hatinya sakit itu bisa menyebabkan, ya, karena masjid itu tempat suci. Jadi kalau hatinya sakit itu bisa memunculkan suatu keadaan masjid itu mencekam. Jadi ada masjid-masjid itu ada yang makmur, damai, dingin, sejuk. Yo, imamnya enak, makmumnya enak, takmirnya enak-enak gitu. Tapi ada masjid di dunia ini yang kayaknya itu sepi dari hidayah Allah, yang nggak tahu apa masalahnya. Nah, kita harus berhati-hati sebagai umat Islam. Kalau kita diamani sebagai takmir masjid, baca At-Taubah 18 sampai 28. Jangan meniru masjid di zaman Rasulullah SAW dulu. Ada masjid Diror namanya. Ya, baca di surat At-Taubah ayat 17, 107 sampai 129. Bagaimana itu? Ternyata masjid sebetulnya untuk tempat suci, untuk tempat para makmum muslimin muslimat untuk mensucikan diri, untuk bertaubat kepada Allah. Tapi kenyataannya masjid dibangun sepi dari hidayahnya Allah, malah oyo-oyoan, malah rebut-rebutan. Ya, ngono iku merupakan ujian yang datangnya dari Allah. Makanya kita harus, bila ada kesalahan, bila ada kekhilafan, ya kita cepet-cepet nang islah. Ayo podo kumpul piye apike mikir masjid. Karena masjid ini adalah rumahnya Allah, Baitullah. Maka apabila ada masalah-masalah, kita harus segera membereskannya, harus saling memaafkannya, harus rukun kembali, harus dirajut kembali yang putus. Bisa dilihat itu surat 49, namanya surat kamar-kamar itu, Al-Hujurat itu. Jadi kamar-kamarnya itu harus sambung, walaupun kamarnya itu ada 18 kamar, ya harus sambung, harus rukun. Nggak boleh antara kamar satu dengan kamar yang bermusuhan, itu nggak boleh. Kamar satu dengan kamar yang ngerasan itu nggak boleh, karena itu satu bangunan kokoh, ya. Apabila satu disakiti, maka yang lainnya merasa sakit, seperti bangunan yang satu. Makanya kita harus belajar ilmu hikmah tadi. Ya, kalau di Al-Falah saya menemukan di surat 23, namanya surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Nah, jadi Al-Falah itu artinya sukses. Suksesnya tidak di dunia tok, tapi dunia akhirat sukses. Makanya kalau ingin menjadi sukses selama dunia akhirat, harus banyak saudara dunia akhirat. Jadi SDA itu bisa berarti saudara dunia akhirat, saudara-saudari dunia akhirat. Bisa SDA itu selamat dunia akhirat. Ya, Al-Mu'minun dilihat. Mulai dari 1 qad aflahal mu'minun sampai ayat 11. Namanya surga Al-Firdaus, surga yang paling indah. Nah, apabila kita bisa mengamalkan Al-Mu'minun 1 sampai 11. Jadi kita harus belajar terus. Kita harus belajar, melihat, menggali contoh-contoh dalam Al-Quran itu. Misalnya ada kisah-kisah, ya, ilmu laduni itu, ya, dalam surat
Al-Kahfi ayat 10, ada ayat 17, ada ayat Al-Kahfi 60 sampai 82, itu adalah contoh yang terindah yang diberikan Allah. Kisah-kisah itu yaitu antara Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Betapa indahnya kisah-kisah itu. Nabi Musa seorang nabi aja masih belajar, masih berguru, apalagi kita orang biasa. Nah, kalau nggak mau berguru, nggak mau belajar, kalau ya nggak bisa apa-apa. Makanya kita harus belajar, mengasah terus, ya, agar kita bisa mengambil ibroh, ya, untuk kita. Seorang nabi aja masih belajar, ya, karena akal manusia itu terbatas, akal manusia itu. Maka dibutuhkan yang namanya ilmu laduni, ya, dalam rangka untuk memperdalam tadi rahasia-rahasia syariat Islam itu, karena akan menemukan, ya, sebuah ilmu yang tiada batas. Jadi ilmunya Allah itu dalam, dikaji lebih dalam lagi. Kalau misalnya di laut gitu, ada permukaan laut, ada dalam laut, di sana ada mutiara. Seperti itu gambarannya. Jangan hanya di atas laut toh, nanti nggak ngerti apa-apa. Ya, seperti tadi gambarannya ada akidah, ada syariah, ada ibadah, ada muamalah, ada kisah, ada ilmu, ada ilmu-ilmu yang lain. Gitu. Kita harus belajar. Ada syariat, ada hakikat, SH, syariat, hakikat, apalagi kita harus belajar bagaimana kita bersyariat, bagaimana syariat Islam kita ini sudah sampai mana, sudah sempurna apa belum, dikaji terus hakikatnya syariat itu apa. Kemudian belajar lagi, ada thariqat, ada jalan-jalannya, tobakon an tobak, tobakon an tobako. Jadi semua itu ada tahapan-tahapannya, ada thariqah, ada wasilah-wasilahnya. Misalnya di surat Al-Maidah ayat 35, ada wasilahnya. Ada guru pembimbing-pembimbingnya. Wong Nabi Musa alaihi salam aja punya pembimbing yang namanya Nabi Khidir alaihi salam. Mari kita belajar, ya dibimbing, ya membimbing. Ojo kok dibimbing tapi enggak membimbing, itu elek. Jadi sebaik-baik orang itu orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Wis diulangi terus ngajarno, wis dibimbing ya bimbing. Ada yang namanya ma'rifatullah. Ini yang paling penting, ma'rifatullah itu. Kita merasa bahwa kita ini senantiasa didengarkan sama Allah ucapan kita. Tingkah laku kita ini senantiasa dilihat sama Gusti Allah. Masa kita tidak malu? Coba lihat di surat 9 ayat 105. Bahwa perilaku pekerjaan kita ini senantiasa diawasi oleh Allah. Nah, jadi tolong kisah-kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir itu bisa dilihat mulai surat 18 tadi 60 sampai 82. Jadi yang ke ayat 66 itu Nabi Musa alaihissalam itu minta agar diajari ilmu laduni, ilmu hikmah itu kepada Nabi Khidir. Tapi syaratnya kudu sabar, gak oleh muring-muringan. Syaratnya kudu gelem ngrungokno.
Dedi loh, Dedi R. Ya, surat ke-7 ayat 204. Dengar, diam, nah, syaratnya ngono. Lah nek guru gak kelem diam dengar, gurune malah diwaneni ya gak iso. Lah siapa guru itu ya? Orang yang mengajari kita itu namanya guru. Baik cilik, baik nom, tapi nek ana ilmune ya itu guru kita. Jadi begitu kita makanya saling menghormati, saling menyayangi siapapun mereka yang mengajarkan ilmu kepada kita, maka itu guru-guru kita, maka kita hormati mereka. Ya, ciri-cirinya guru hakiki, guru robbani itu yaitu guru yang apabila kita lihat ketemu sama dia itu menyebabkan kita semakin cinta kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita senang berzikir, ingat kepada Allah, kita lihat wajahnya aja kita sudah ingat. Jadi luar biasa ya, di Al-Hikmah, di Al-Falah, di Al-Muslim, di mana-mana, di Ngampel, luar biasa, di Takmiriyah. Nah, jadi kita gak kurang-kurang, makanya kita harus belajar terus. Nah, Nabi Musa alaihissalam misalnya di ayat 71 misalnya. Coba kita lihat Al-Kahfinya. Ayat 71 misalnya. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat suatu kesalahan yang besar." Nah, kemudian ayat 7 dia berkata, Nabi Khidir berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?" Loh. Jadi belajar itu begitu, harus sabar. Baca ya, baca kisah-kisah ini tadi ya, mulai ayat 60 sampai 82. Misalnya di 74. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Oh, bayangkan. Jadi Nabi Musa ya seperti apa yang dilihat itu, makanya kita harus belajar. Nggak taunya perahu yang dilubangi di depan sana ada perampasan perahu. Kalau perahunya baik disita, nanti sita nangis orangnya, akhirnya perahunya dilubangi. Loh, nggak ngerti kan? Ada bayi yang dibunuh. Nah, ternyata Nabi Khidir tahu, Nabi Khidir alaihissalam tahu bahwa anak itu nanti akan mengajak kepada kedua orang tuanya menjadi kafir. Nah, daripada kedua orang tua menjadi kafir maka dibunuh. Tapi nggak boleh kita tertiru-tiru seperti itu. Neke anak yang lebu penjoro kita, ya. Jadi kita kalau melihat karakter-karakter anak itu yang hatinya mati, yang hatinya sakit, ya kita hidupkan hatinya. Kita hidupkan dengan cara dia mengenal Allah. Kita dididik mengenal sifat-sifat Allah, mengenal asmaul husna, belajar asma sifatnya Allah. Nah, begitu caranya. Ya, setelah begitu ternyata Allah menggantinya anak yang kecil tadi yang dibunuh tadi, didoakan sama Nabi Khidir agar akhirnya lahirlah seorang anak yang lebih soleh. Loh, begitu kan nggak tahu. Misalnya di surat ayat 77 misalnya. Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu agar penduduknya. Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya.
Tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia Musa alaihissalam berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Nah, jadi luar biasa Nabi Khidir melakukan apapun ya karena Allah semata. Tapi kalau Nabi Musa ya kudu ono danae rek. Ternyata di bawah dinding itu ada peninggalan orang tua tadi. Kalau nggak diambil nanti disita sama orang. Nah, ada harta-harta peninggalan. Akhirnya ketemu kemudian diberikan kepada yatim itu, gitu. Jadi harus belajar. Kalau akal ini diasah, nanti timbul fatonah, kecerdasan, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologinya bagus, luar biasa. Bisa ke bulan, bisa ke Mars, bisa ke langit, itu karena ipteknya itu. Tapi kalau kita menggali, berzikir kepada Allah, digabung dengan bertafakur, dikasih ilmu laduni, dikasih ilmu hikmah, nanti akan menyebabkan iman dan takwanya itu kokoh. Jadi punya pendirian, teguh pendirian. Jangan kayak orang yang tidak punya pendirian, repot. Orang yang hatinya sakit itu nggak punya pendirian. Kalau ngomong mesti dusta melulu. Kalau dia berjanji mesti dikhianati terus. Kalau dikasih amanat mesti khianat. Padahal disumpah kepalanya itu ada Al-Qur'annya, tanda tangan, materai dan lain sebagainya. Itu loh, makanya kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang rugi nanti. Coba kita lihat sekitar penjelasannya. Allah akan memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Di KB sapa wae jenenge Z sampai A sampai Z iso dikasih ilmu hikmah itu. Tapi syaratnya harus iman takwa, ya. Maksudnya bahwa Allah mengaruniakan hikmah kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Loh, harus dapat dikehendaki, harus dapat aunillah, harus dapat idnillah, harus dapat ridhonya Allah. Sampeyan njaluk nek sampeyan gak cocok ya gak iso. Sampeyan gak njaluk nek sampeyan wis dipilih ya iso. Makane perlu iman dan takwanya dibenerno sehingga Allah ngasih ilmu hikmah itu. Sehingga dengan ilmu dan dengan hikmah itu dia dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, yaitu belajar ilmu hikmah gitu. Oh ini salah kata Quran ya salah kata kita, benar kata Quran ya benar kata kita. Ojo sampai remeng-remeng. Jarene Quran bener lah kok ngene akhirnya bingung wong. Ya, antara was-was setan dan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Udah bisa membedakan, oh iki bisikane setan, oh iki bisikane Allah, oh iki cocok karo Al-Qur'an, oh cocok karo hadis, oh iki bertentangan. Yang kudu ngerti, belajar kepekaan ngono iku. Alat untuk memperoleh hikmah ialah akal yang sehat dan cerdas, fatonah itu. Yang dapat mengenal sesuatu berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti. Oh, dalil nakli, dalil akli, oh, Quran, hadis dan lain-lain. Ya, jadi begitu. Dan dapat mengetahui sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. Oh, kayak tadi contoh-contoh kisah tadi. Perahu yang dilubangi, anak kecil yang dibunuh, kemudian bangunan yang roboh mau. Belajar ilmu hikmah supaya tahu. Gak penilaiannya itu gawe mata saja, jangan. Mata ini terbatas, matanya manusia ini.
Maka belajarlah mata batin, mata hati. Ada mata biasa, ada mata hati. Barang siapa yang telah mencapai hikmah dan pengetahuan yang demikian itu, berarti dia telah membedakan antara janji Allah dan bisikan setan. Loh, ngerti? Oh gitu. Iki janjine Gusti Allah iki. Nek awan dhewe nulungi agamane Allah, jadi Gusti Allah, awan dhewe bakal ditulungi Gusti Allah. Oh, iki bisikan setan iki. Misalnya sampean lihat itu di bawah lobi itu. Ada Al-Baqarah 208 itu. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Loh. Jadi kalau kita masuk dengan kafah, ya setannya pasti kalah. Ya, orang-orang yang hatinya mati, orang-orang yang hatinya sakit pasti lari dari kita. Kecuali kalau dia mau bertobat, kecuali kalau dia mau masuk Islam. Bagi orang-orang yang mati hatinya. Lalu janji Allah diyakini dan bisikan setan dijauhi dan ditinggalkan. Loh, iki golongan setan iki kelompok setan iki. Aja di Hizbus Syayatin iku aja deloki, melok Hizbullah ae. Misalnya dalam surat 58 ya. 14 sampai 20 itu golongan setan. Kemudian Al-Mujadilah ayat 21 sampai 22 itu golongan Allah. Kalau Al-Mujadilah 11 itu janji Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Makanya ibtek dan imtak dan ibtek itu harus kokoh. Ya, Allah menegaskan bahwa siapa saja yang telah memperoleh hikmah dan pengetahuan semacam itu, berarti dia telah memperoleh kebaikan yang banyak, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oh, gowo kuncine kebahagiaan dunia, kebahagiaan di alam barzah, kebahagiaan di akhirat. Wis seneng tok. Makanya beruntunglah, senanglah kita kalau punya sahabat-sahabat yang baik itu, ojo malah dimusuhi. Dia tidak mau menerima bisikan-bisikan jahat dari setan. Oh, kroso rek dibiji setan itu kroso. Oh, setan itu musuhku. Mukminin mukminat, muslimin muslimat itu dulurku. Wah, itu bener. Bahkan dia menggunakan segenap panca inderanya, akal dan pengetahuannya untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang batil. Oh, berarti 9 baban hawa songonya itu semuanya ditundukkan kepada Allah. Ngoji itu. Lihat itu dalam surat 91 ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu. Qad aflaha man zakkaha itu. Lihat itu surat 91 namanya surat Asam ya, mulai dari ayat 8 sampai akhir ya. Mana yang baik dan mana yang batil, mana petunjuk Allah dan mana yang bukan, yang bujukan setan. Kemudian dia berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Pada akhirnya ayat ini adalah memuji orang yang berakal dan mau berpikir. Tafakur. Lihat itu surat Ali Imran ayat 189 sampai ayat 200. Asyab itu 200 ya, berpikir, tafakur, duduk ingat Allah, berbaring ingat Allah, berdiri ingat Allah, berzikir, lisannya selalu berzikir, luar biasa. Mereka selalu ingat dan waspada serta dapat mengetahui apa yang bermanfaat dan dapat membawanya kepada kebahagiaan dunia akhirat. Dari sini pikir itu dunia akhirat. Bahagia nek hanya kok dunia tok lha opo, akhirat itu cilaka. Ojo. Nek bahagia dunia akhirat ambil. Ya, jangan sampai wong itu sudah fakir, sudah miskin, sudah sengsara di dunia, di akhirat malah mlebu neraka. Wis melarat, wis fakir, wis miskin, gak tahu sholat pisan. Gak ngerti agama pisan.
Yo nek melarat fakir miskin tapi beriman dan bertakwa dongane mandi. Tapi nek ngelamak, nyolong sandal, nyolong apa, masyaallah. Perbuatane elek melulu. Maju elek, mundur elek, nganan elek, ngiri elek, mendur elek, mengisor elek. Elek. Ya, ojo sampai hancur kedua-duanya. Iku jenenge wong rugi. Wis sara donya, sara akhirat. Ana sing sara donya miskin, fakir, beriman takwa, nang akhirat nanti hidupnya dibahagiakan. Ada yang dunianya jaya, akhiratnya juga jaya. Nah, pilih yang nomor 1 kalau bisa. Ya, makanya belajar terus. Ya, belajar terus, kita ditingkatkan supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa. Ya, ada ilmu laduni, ada ilmu hikmah. Nah, kalau kita bisa seperti itu, maka seluruh alat pembelajaran yang ada ini, pelajaran-pelajaran yang umum, pelajaran-pelajaran tentang hal-hal yang berkaitan dunia ini akan sambung kepada urusan akhirat. Itu loh. Jadi saling bersinergi antara ilmu umum sama ilmu agama. Ilmu agama disambung karo ilmu umum yo sambung karo ilmu agama. Sehingga apabila kita mau berbahagia di akhirat, ya kudu duwe ilmu. Kalau ingin bahagia di dunia, ya kudu duwe ilmu. Nek pengen bahagia kedua-duanya, ya kudu duwe ilmu. Lah ilmu itu no asmae nomor 19, alim. Jadi alimun, halim. Berilmu ya kudu halim, kudu ngesakno. Aja angger salah langsung ditembak ngono aja. Diberi pengarahan, diberi nasihat, ngono. Ya kudu alimun hakim, kudu bijaksana ya bijak sini, bijak di mana-mana. Ada alimun qadirun, ya kudu duwe kekuasaan. Ada alimun khabirun, teliti, pengawasannya itu lahir dan batin harus teliti, belajar ya dengan ilmu-ilmu tadi. Mudah-mudahan kajian kita pada saat ini diberkahi, dibarengi hidayahnya Allah sehingga kita bisa memahami Al-Kahfi 60 sampai 82, Al-Kahfi ayat 10, Al-Kahfi ayat 17 ya. Sehingga kita akan ilmu kita ini semakin dalam. Sehingga ilmu kita kalau semakin dalam, kita semakin merunduk, semakin bertawaduk, semakin berakhlak mulia. Diharapkan anak-anak kita berprestasi, gurune berprestasi, anaknya berprestasi, anak-anaknya jujur, mandiri siap, guru-gurune ya jujur, mandiri siap. Anak-anaknya diharapkan menjadi anak-anak yang produktif dan inovatif. Guru-gurunya ya produktif dan inovatif. Jadi semuanya itu akan merekam, semuanya itu akan mengopi. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya ini dari KPTK, SD, SMP Surabaya, SMP Sidoarjo, dan juga Masjid Al-Falah yang kita cintai ini, YDSF, mudah-mudahan menjadi ikon di abad 21 ini untuk mengajak umat, yaitu mentaati Allah saja, Mas, ya, mentaati Allah saja, ya. Kalau orang itu mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa menaati nabinya, dia akan mentaati Allah.
Makanya kita hormati, kita kasihi, kita sayangi bapak ibu kita yang taat kepada Allah dan Rasulnya, para ustadz dan ustadzah yang taat kepada Allah dan Rasulnya, para wali murid yang taat kepada Allah dan Rasulnya, anak-anak semua yang taat pada Allah dan Rasulnya. Itu mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan Allah meridhoi semuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amalan-amalan kami, amalan-amalan anak-anak kami, amalan istri dan saudara-saudara kami semuanya ya Allah, amalan para guru-guru ini ya Allah terimalah, dan amalan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dan yang sudah meninggalkan dunia ya Allah, Engkau turunkan kasih dan sayang dan ampunanmu kepadanya, jadikanlah alam barzahnya raudhatun min riyadil jinan, taman-taman surga. Ya Allah, kumpulkan kami nanti bersama keluarga besar kami dan sahabat-sahabat kami di surga bersama Nabi Muhammad SAW sebagaimana firman-Mu surat Ghafir ayat 8 dan 9. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.